Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 3. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-8, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Akibat dari kecaman Paulus terhadap orang Yahudi akan sunat dan Taurat di pasal 2 di dalam ayat 17-29, orang-orang Yahudi bereaksi dan inilah jawaban Paulus terhadap reaksi mereka. Paulus menegaskan bahwa orang Yahudi dipilih Tuhan untuk menerima Taurat. Sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya melalui mereka bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan, dan Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya, walaupun umatnya tidak setia. Tuhan tetap setia di dalam ayat 3-4. Justru ketika Tuhan menghukum umat yang tidak setia itu, membuktikan kesetiaan Tuhan yang mendekati mereka untuk bertobat, supaya mereka kembali setia kepada Allah. Dan Tuhan adalah Allah yang adil dan berdaulat untuk menghakimi dunia ini. Dan akhirnya fitnahan yang mengajak orang berbuat jahat agar Allah dimuliakan dijawab Paulus dengan menunjukkan bahwa orang yang berpikir demikian adalah orang yang belum mau bertobat dan bukan bagian dari umat Tuhan. Orang yang di luar Tuhan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Orang Yahudi dan non-Yahudi bila tidak mau mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, akan menerima akibat yang fatal, yaitu penghukuman tanpa pengampunan. Kiranya kita terus memeriksa hati kita pribadi lepas pribadi untuk jujur dan terbuka di hadapan Tuhan kepada teguran kasih-Nya yang memanggil kita untuk Di dalam ayat 9-20, semua manusia adalah orang berdosa. Dalam perikop ini, Paulus menjawab dengan tegas, tak ada seorang pun yang bisa cukup aman dari kuasa dosa yang hadir di mana-mana. Kenyataannya, tantangan dan cobaan itu bukan saja hadir di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita, pikiran, perbuatan, perkataan kita, bahkan seluruh keberadaan kita telah tercemar oleh natur manusia berdosa. Kecenderungan alami kita itu bukanlah untuk taat kepada Allah, tetapi berontak. Jika Allah membiarkan manusia tanpa Allah, akan saling menghancurkan dan membinasakan, sebab rasa takut pada Allah tidak ada. Taurat yang dibanggakan oleh orang Yahudi pun ternyata tidak membuat mereka hidup benar. Taurat sebagai standar kebenaran justru memperlihatkan bahwa tak satu pun orang yang dapat memenuhi hukum Taurat secara sempurna. Bila begitu sulit menjalankan hidup yang berkenan di mata Tuhan, bagaimana manusia itu dapat lepas dari kebinasaan kekal? Hanya dengan Injil, hanya melalui Tuhan Yesuslah
orang berdosa itu dapat mencapai jalan menuju hidup yang kekal itu. Hanya dengan iman kepada Kristus, manusia beroleh kasih karunia Allah untuk beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat 21 sampai 31, manusia dibenarkan oleh iman. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama-sama telah kehilangan kemuliaannya. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun manusia ini yang mampu memenuhi standarnya kemuliaan Tuhan seperti yang telah dinyatakannya di dalam hukum Taurat. Jadi Taurat tidak menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan itu yaitu Yesus Kristus. Mengapa dia? Sebab dialah yang telah ditentukan oleh Allah untuk menggenapi Taurat sehingga darahnya menghasilkan penebusan kita dari kuasa dosa. Anugerah Allah yang memperdamaikan manusia dengan dirinya. Tuhan Yesus bukan hanya menebus kita, tetapi membenarkan kita agar hidup kita benar sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Maka jangan kita sepelekan anugerah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.